Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Digital yang berjudul Menyusun Proposal Bisnis. Kami dari kelompok 4 dan perkenalkan, nama saya Khalid Nur Habib dari kelas Ekonomi Syariah 3B. Dan ini rekan saya Adelia Febrianti. Dan ini teman saya Paulia Putri. Dan dosen pengampu kami, Pak Juni Iswanto. Yang pertama dalam menyusun proposal bisnis adalah pengertiannya. Pengertian proposal bisnis. Proposal bisnis adalah dokumen tertulis yang disiapkan secara terstruktur yang berisi gambaran dan proyeksi untuk mendirikan atau mengembangkan sebuah peluang bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan, sampai pada pemecahan masalah yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi dapat memenuhi kebutuhan pihak lain. Proposal bisnis dapat membantu Anda mendapatkan pembiayaan, mempertajam strategis, dan serta mencapai tujuan Anda. Karena itu, sebagai media komunikasi, proposal bisnis biasanya dibuat secara menarik dan ringkas mungkin. Namun, cukup menggambarkan apa yang diharapkan. Lalu berikutnya adalah jenis-jenis proposal bisnis. Yang pertama, proposal program berisi perencanaan aktivitas yang diajukan oleh pihak internal atau eksternal organisasi. Yang kedua, proposal kegiatan digunakan untuk mengajukan pelaksanaan aktivitas yang melibatkan satu divisi saja, sering dikaitkan dengan proposal observasi. Yang ketiga, proposal kompetitif berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas di bawah kendali satu rencana dan ditujukan untuk pihak luar organisasi. Yang keempat, proposal teknis dibuat sesuai aktivitas tertentu untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Rancangan isi proposal bisnis. Penyusunan proposal bisnis terdiri dari 3 divisi utama: pendahuluan, isi, dan penutup. Berikut penjelasan mengenai masing-masing divisi. Yang pertama, pendahuluan proposal bisnis. Pendahuluan menyajikan masalah yang ingin diselesaikan serta solusi yang diajukan. Beberapa hal yang umumnya dimuat dalam bagian ini: latar belakang atau pernyataan masalah, menyampaikan masalah yang relevan dan kepentingannya bagi pembaca, penyelesaian masalah atau solusi, menjelaskan tujuan proposal dan manfaatnya bagi penerima, lingkup proposal, menyatakan batasan proposal yang akan dilakukan, pengorganisasian, mengarahkan pembaca ke bagian utama proposal. Yang kedua, isi proposal. Bagian ini menjelaskan tujuan proposal, cara pemecahan masalah, serta estimasi hasil yang diharapkan. Proposal berfungsi untuk meyakinkan penerima agar mendukung penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, penutup proposal. Pada bagian penutup, disajikan ringkasan poin kunci dan manfaat yang akan diterima pembaca dari solusi yang diajukan, serta merangkum metode yang digunakan dalam pemecahan masalah. Ciri-ciri proposal. Yang pertama, menjawab 5W+1H. Setiap pertanyaan mengenai apa, what, mengapa, why, kapan, when, siapa, who, di mana, where, dan bagaimana, how harus terjawab dengan jelas dalam proposal. Yang kedua, berorientasi pada pembaca. Tulislah proposal seolah-olah Anda sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak pembaca. Yang ketiga, penjelasan runtut. Setiap poin yang disampaikan harus terhubung secara logis dan mudah dipahami. Yang keempat, usulan yang masuk akal. Ide-ide yang diajukan harus realistis dan dapat dibenarkan secara logis. Yang kelima, membuat pembaca yakin. Isi
isi proposal harus mampu meyakinkan pembaca akan kelayakan dan manfaat dari ide yang diajukan. Yang keenam, antisipasi kendala. Rencanakan langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi potensi kendala yang mungkin terjadi. Dan yang ketujuh, kesan pertama yang baik. Desain dan penyajian proposal yang menarik akan memberikan kesan positif pada pembaca sejak awal. Berikutnya ada komponen dalam proposal. Komponen utama yang harus ada dalam dokumen proposal bisnis antara lain, yang pertama yaitu sampul depan, adalah wajah dari proposal bisnis yang harus menarik perhatian, memberikan kesan positif, dan tetap formal. Sampul juga harus mencantumkan informasi yang penting, seperti judul proposal, nama dan kontak, seperti email, nomor telepon, dan lain sebagainya, logo, yang terakhir ada nama badan hukum. Yang kedua ada daftar isi. Daftar isi dalam proposal bisnis penting untuk memudahkan calon investor yang biasanya memiliki waktu terbatas dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan. Daftar isi dapat dibuat singkat dan atau detail, tergantung pada kebutuhan dan sasaran pembaca. Keberadaan daftar isi membantu pembaca menavigasi proposal dengan efisien dan meningkatkan kemungkinan proposal dapat diterima. Lalu ada ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif adalah gambaran singkat yang mencakup ide, keunggulan, dan potensi bisnis. Meliputi yang pertama adalah latar belakang ide bisnis, kedua keunggulan bisnis, ketiga kondisi industri, keempat kondisi pasar, kelima peluang bisnis jangka panjang, 6 perhitungan pendanaan dan pengembalian, 7 strategi bisnis, 8 tim manajemen. Lalu ada isi rencana bisnis, bagian inti yang berisi tentang perincian terkait visi misi perusahaan, model bisnis tim, manajemen perencanaan fungsional, perencanaan produksi, distribusi, penjualan, sumber daya manusia, keuangan, dan perencanaan eksekusinya, proyeksi analisis keuangan hingga tingkat pengembalian investasinya. Ya, baiklah, demikian paparan video dari kelompok kami dengan materi menyusun proposal bisnis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan nomor